Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu. Saya adalah PJ kalian untuk materi Teori Bahasa dan Automata atau TBO. Hari ini adalah pertemuan 1 untuk materi TBO. Kita mulai saja. Teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan memproses naskah. Kemudian bahasa formal adalah kumpulan dari kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh 2 atau lebih tata bahasa yang berbeda. Automata. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah bahasa dalam bahasa tertentu. Kemudian ada grammar. Grammar memiliki 2 simbol, yaitu simbol terminal dan simbol non-terminal, di mana kedua simbol ini mempunyai contoh dari simbolnya. Yang pertama ada simbol terminal. Contohnya adalah huruf kecil awal alfabet. Jadi huruf alfabet dengan huruf kecil ini adalah contoh simbol terminal. Kemudian yang kedua ada simbol operator. Ada tambah, kurang, kali. Yang ketiga ada tanda baca seperti buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada string yang tercetak tebal. Jadi string tercetak tebal seperti ini adalah simbol terminal. Oke, yang kedua ada simbol non-terminal. Simbol non-terminal itu contohnya adalah huruf besar. Kalau tadi di simbol terminal huruf kecil, di simbol non-terminal adalah huruf besar atau huruf kapital. Seperti ini. Yang kedua ada huruf S sebagai simbol awal. Jadi huruf S ini di semua kalimat nanti akan ada huruf S. Jadi huruf S ini adalah sebagai simbol awal atau tata awal. Yang ketiga ada string tercetak miring. Kalau tadi di terminal itu tercetak tebal stringnya, itu adalah simbol terminal. Kalau simbol non-terminal itu tercetak miring seperti ini. Selanjutnya ada grammar dan klasifikasi Chomsky. Oke, untuk grammar klasifikasi Chomsky itu ada 4 tupel. VT itu simbol terminal, VN non-terminal, S itu simbol awalnya, dan Q himpunan produksi. Simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa panah beta disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Maksudnya si alfa ini adalah ruas kiri produksinya, kemudian B ini hasil produksinya. Oke, lanjut. Ada 4 tipe grammar, yaitu grammar tipe ke-0 atau unrestricted grammar atau UG dengan ciri alfa, kemudian beta elemen dari simbol terminal atau non-terminal sini dengan tanda bintang, maksudnya atau bisa lebih. Kemudian ada aturan selanjutnya, alfanya harus lebih besar dari 0. Maksudnya lebih besar dari 0 itu adalah jumlah karakternya. Kemudian ada grammar tipe ke-1, itu context sensitive grammar atau CSG, dengan ciri alfa, betanya elemen dari simbol terminal atau non-terminal, atau lebih. Ya. Dengan ciri selanjutnya adalah 0 lebih kecil dari alfa, alfa lebih kecil sama dengan beta. Sama artinya dengan yang tadi, alfa lebih besar dari 0. Jadi di sini si nilai alfanya harus lebih besar dari 0, tapi nilai beta juga harus lebih besar sama dengan alfa. Kemudian ada grammar tipe kedua atau context free grammar atau CFG. Nah, di sini dia punya ciri alfa elemen dari non-terminal. Kalau untuk UG dan CSG alfanya tidak mempunyai elemen, jadi di sini hanya ditulis alfa, itu berarti alfanya bisa apa aja, bisa terminal, bisa non-terminal atau gabungannya gitu. Sedangkan untuk CFG ini alfanya hanya elemennya itu hanya non-terminal saja. Jadi kalau elemen alfanya itu
terminal itu sudah jelas bukan CFG. Pasti antara UG atau CSG. Kemudian betanya elemen dari terminal atau non-terminal atau lebih, sama ya, seperti yang di atasnya. Kemudian yang terakhir grammar tipe ketiga atau regular grammar atau RG. Nah, di sini sama seperti CFG, alfanya elemen dari non-terminal, hanya non-terminal, tidak boleh yang lain. Kemudian betanya elemen dari terminal atau terminal non-terminal. Nah, ini juga harus seperti ini. Jadi sudah ditentukan alfanya harus hanya non-terminal, betanya itu harus hanya ini saja, mengandung terminal, satu nih terminal, atau yang lainnya itu terminal non-terminal. Jadi nggak boleh ada yang lain lagi. Nah, nanti lebih jelasnya ada di contohnya. Atau alfa elemen non-terminal, beta elemen terminal, atau non-terminal terminal. Jadi ini hanya kebalikan, tapi memang harus ini saja. Jadi tidak boleh ada lebihnya lagi. Tuh, kalau ada lebihnya yang berbeda dengan ini, itu jelas bukan RG tipenya, tapi tipenya yang lain. Gitu. Nah, untuk slide ini adalah contoh analisa penentu tipe grammar. Analisa ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, di sini saya akan mengajarkan untuk menganalisa suatu kalimat, apakah kalimat tersebut tipenya UG, CSG, CFG, atau RG. Sambil kalian menonton video ini, kalian bisa lihat materinya di slide ke-6 untuk tipe dan ciri grammarnya. Kemudian di slide 7 untuk contohnya yang akan saya bahas berikut. Pertama kita lihat di slide ke-7 untuk nomor 1, contoh nomor 1. Itu kita tulis dulu ya. Nomor 1 itu ada Q, ada S, A kecil, B besar, kemudian B besar, B kecil, B besar, kemudian B jadi B kecil. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Kalimat ini kalimat dengan tipe apa? UG, CSG, RG, atau CFG. Oke, di sini ada alfa dan beta. Kalian harus ingat aturan ini. Alfa memproduksi beta. Jadi yang alfa itu yang di depan. Ini alfa, ini alfa, ini alfa, ini beta, ini beta, ini beta. Ya, kalian harus ingat ini, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Oke, selanjutnya kita lihat alfanya itu ada apa saja. Alfa yang pertama itu S. S itu simbol non-terminal. S itu sebagai non-terminal karena pertama S itu simbol awal. Simbol awal itu dari huruf S selalu menjadi non-terminal. Yang kedua, karena huruf S itu kapital, makanya huruf S itu adalah non-terminal. Oke, yang kedua, B. B ini juga non-terminal karena huruf kapital. Yang ketiga, B besar ini juga non-terminal. Sampai di sini. Oke, lanjut ke beta. Beta. Di sini ada A kecil, B besar. Jadi kita tulis simbol terminal karena huruf kecil itu adalah terminal, kemudian non-terminal untuk yang huruf besar. Selanjutnya ada B kecil, B besar. Di sini simbol terminal, simbol non-terminal sama. Yang terakhir ada B kecil. B kecil itu simbol terminal. Oke. Untuk alfa dan beta sudah ketemu. Selanjutnya, kalau dilihat dari alfanya, semua non-terminal. Nah, kita lihat aturannya ada di slide ke-6. Kalian bisa lihat. Untuk yang ada di slide 6, alfa elemen Vn atau non-terminal itu ada di
CFG, dan RG. Jadi, untuk yang pertama, kalau kita lihat dari alfanya, itu kalimatnya bertipe CFG atau RG. Tapi ini belum selesai, karena masih ada dua kemungkinan. Kemudian, kita lihat betanya. Betanya di sini ada terminal, non-terminal, terminal, non-terminal. Di sini terminal. Oke, kalau kita lihat dari slide ke-6, yang mempunyai aturan seperti ini karena sama ya, kita tulis jadi satu aja, jadi VT, VN, VT. Nah, yang memiliki aturan seperti ini betanya itu ada di tipe RG. Jadi, karena dari kedua kondisi ini ada sama-sama RG, maka dari kalimat di atas ini, kalimat ini adalah tipenya RG. Sekarang kalau kita lihat si RG ini, dia punya aturan atau ciri alfanya elemen dari non-terminal sama, semua alfanya mengandung non-terminal, tidak ada yang simbol terminal. Jadi dia masuknya ke RG. Kemudian betanya juga, betanya itu mengandung elemen dari terminal dan terminal non-terminal. Harus selalu ini. Jadi kalau misalnya di sininya ada yang berbeda, dia bukan lagi tipenya RG. Jadi karena ini sama, terminal non-terminal, di sini juga terminal non-terminal, ini sama, makanya dia tipenya RG. Oke, sekian untuk contoh nomor 1. Kita lanjutkan untuk nomor yang selanjutnya. Ya, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua di slide ke-7. Langsung saja ya. Nomor 2 itu ada kalimat Q, buka kurung kurawal, ada S, jadi B besar A kecil, kemudian ada B besar menjadi B kecil B besar, yang terakhir B besar menjadi B kecil. Oke, dari kalimat ini masih sama ya, masih alfa, beta, beta. Oke, masih sama juga, di sini adalah alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Nah, kemudian kita cari alfanya. Alfa sama dengan, kita lihat ini sama, non-terminal, ini juga non-terminal, ini juga non-terminal. Oke, kemudian betanya, yang pertama ada B besar A kecil, B besar A kecil, B besar A kecil berarti non-terminal, terminal. Yang kedua, B kecil, B besar, terminal, non-terminal. Yang terakhir ada B kecil, ini terminal. Oke, alfanya sudah dapat, betanya juga sudah dapat. Kalau dilihat dari alfanya, semua elemen mengandung non-terminal. Berarti di sini kemungkinan C, FG, atau RG. Sama seperti yang tadi. Sama-sama non-terminal semua, jadi kemungkinan CFG atau RG. Kemudian kita lihat dari betanya. Kalau tadi di sini sama, kalau yang sekarang ini berbeda. Ini non-terminal terminal, ini terminal non-terminal.
Sini masih sama. Oke, kalau dilihat dari hasilnya, beta ini tidak mungkin bertipe Rg, karena tipe Rg itu kan betanya adalah elemen dari terminal atau terminal non-terminal, atau kalian sambil nonton ini sambil lihat materinya juga ya, jadi biar tahu. Oke, kalau misalnya untuk Rg ini harus selalu seperti ini, harus Vt Vn atau Vt Vn Vt, ini harus seperti ini, tidak boleh ada yang berbeda. Sedangkan di sini berbeda, jadi lebih dari satu nih, lebih dari dua, bukan lebih dari satu ya, lebih dari dua. Kan kalau di sini ada dua nih, Vt Vn atau Vt Vn Vt. Nah, sedangkan di sini ada 3 elemen yang berbeda. Nah, jadi sudah pasti ini bukan Rg. Nah, kalau kita lihat yang CFG, kalau kita lihat yang CFG itu betanya elemen dari simbol terminal atau simbol non-terminal dengan ada tanda bintang di atasnya. Maksudnya tanda bintang di sini itu adalah bisa diartikan seperti apa ya? Bisa lebih dari satu, bisa juga tak terbatas ya. Maksudnya mau berapa aja jumlah elemennya, yang penting mengandung Vt atau Vn. Nah, kalau dilihat dari sini kan dia elemennya banyak ya, lebih dari satu, ada 3 di sini. Nah, jadi si elemen ini dia masuknya ke sini, tak tentu. Karena kalau masuknya ke Rg itu udah nggak mungkin, karena sudah berbeda jumlah elemennya juga. Kalau Rg itu kan sudah pasti terminal dan terminal non-terminal, atau terminal dan non-terminal terminal. Sedangkan di sini sudah lebih. Ini udah lebih nih. Ini berbeda terus ditambah ini lagi. Jadi dia masuknya ke sini. Gitu. Jadi untuk kalimat nomor 2 ini itu tipenya adalah CFG. Oke, sekian untuk contoh pengerjaan dari CFG. Kita lanjut untuk contoh yang lainnya. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Penjelasannya juga ada di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 3. Kalian bisa lihat di slide ke-8. Di situ ada contoh nomor 3. Kita mulai. Oke, contoh nomor 3 itu soalnya adalah Q S A kecil A besar, koma, S lagi, A kecil B besar, koma, A kecil A besar B kecil, A kecil B besar C besar B kecil. Oke, di sini masih sama ya, alfa beta. Gak perlu saya tulis lagi mana alfanya mana betanya, karena ini sudah yang ketiga kalinya. Oke, kita langsung mulai. Kita lihat alfanya. Alfanya itu S A kecil A besar B kecil. Oke, alfa yang pertama non-terminal untuk S. Yang kedua, S-nya juga non-terminal. Oke, yang ketiga A kecil A besar B kecil. Itu adalah terminal, non-terminal, terminal. Oke, ini untuk alfanya. Selanjutnya untuk beta. Betanya adalah
terminal, non-terminal, untuk A kecil A besar, kemudian untuk A kecil B besar, terminal, non-terminal. Yang terakhir untuk A kecil B besar C besar B kecil. Itu terminal, non-terminal, non-terminal, terminal. Banyak ya. Oke. Di sini kita sudah punya alfa dan betanya. Nah, kita lihat lagi aturan untuk semua tipe grammar di slide ke-6. Kita lihat dari alfa. Alfanya di sini ada non-terminal, non-terminal, dan ini ya, banyak terminal, non-terminal, terminal. Kalau dilihat dari alfanya, bukan lagi tipenya CFG atau RG, karena di sini alfanya sudah bukan lagi semuanya hanya non-terminal, tapi sudah lebih. Jadi di sini alfanya itu sudah pasti itu UG atau CSG. Kenapa UG atau CSG? Karena ciri dari UG atau CSG, alfanya itu tidak memiliki aturan elemen seperti CFG atau RG yang memang hanya non-terminal. Sedangkan di sini tidak hanya non-terminal, tapi ada terminalnya juga. Jadi sudah pasti dia bukan CFG atau RG. Jadi dia sudah pasti UG atau CSG. Oke. Nah, setelah itu kita lihat betanya. Kalau dilihat dari beta, untuk UG atau CSG, dia memiliki aturan beta. Di sini UG atau CSG ya. Itu memiliki aturan beta, elemen dari terminal atau non-terminal dengan tanda bintangnya. Berarti bisa berapa aja ya jumlahnya. Yang penting dia mengandung terminal atau non-terminal. Nah, berarti kan benar dia masuknya ke UG atau CSG. Nah, berarti sampai sini kita belum ketemu kalimat ini tuh UG atau CSG, karena dari alfa atau beta dia masih sama-sama UG atau CSG. Nah, selanjutnya ada aturan lain, yaitu untuk UG itu aturannya alfa lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah jumlah alfanya itu lebih besar dari 0. Oke, kita lihat alfanya di sini. Alfanya di sini itu 1. Kenapa 1? Ini kan non-terminalnya cuma 1. 1. Oke, di sini juga 1. Di sini 3. Oke, jadi benar alfanya lebih besar dari 0. Oke, berarti dia masih masuk di UG. Ya. Kemudian belum tentu juga dia UG. Kita lihat dulu betanya. Nah, sekarang kita lihat untuk aturan CSG. Aturan CSG itu adalah 0 lebih kecil dari alfa. Alfa lebih kecil sama dengan beta. Maksudnya bagaimana? Oke. Tadi di sini alfa itu 1, 1, 3. Sedangkan betanya di sini 2, 2, dan 4. Ini jumlahnya. Nah, sekarang kita cocokkan untuk alfa betanya. Kalau tadi secara aturannya UG, ini sudah benar. Dia UG sudah benar karena alfanya lebih besar dari 0. Tapi kita lihat lagi, betanya kan belum kita lihat. Jadi, kita lihat lagi untuk betanya. Nah, 0 lebih kecil dari alfa. Alfa lebih kecil sama dengan beta. Nah, sekarang begini. Untuk yang pertama, ini kan pasangannya ya. Ini kan pasangannya. Ini juga pasangannya. Nah, sekarang kita cocokkan untuk yang pertama. Pasangan yang pertama itu 0 lebih kecil dari alfanya kan 1, lebih kecil sama dengan 2. Ini benar atau tidak?
Benar. Karena 0 itu lebih kecil dari 1, 1 juga lebih kecil sama dengan 2. Oke, benar. Untuk yang kedua, 0 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil sama dengan 2. Ini juga benar, karena sama. Nah, yang terakhir, itu 0 lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil sama dengan 4. Ini juga betul. Jadi secara kondisi itu alfa dan betanya sama-sama terpenuhi di bagian CSG. Maka dari itu, kalimat ketiga ini dia tipenya CSG. Sekian untuk contoh yang ketiga. Kalau misalnya kurang jelas atau bingung, ini videonya bisa diulang lagi ya. Oke, kita lanjut untuk yang contoh keempat. Dan terakhir adalah contoh yang keempat. Ini penjelasan terakhir ada di video berikutnya juga. Oke, ini adalah contoh yang terakhir dari analisa penentu tipe grammar. Contoh yang keempat yaitu, kalian bisa lihat di slide selanjutnya ya. Contohnya itu adalah Q sama dengan A kecil S besar, A kecil B kecil, kemudian S besar A besar C kecil, jadi B kecil C kecil. Ya, oke. Hanya 2. Oke, dari 2 produksi ini kita tentukan dia tipenya apa. Masih sama ya, alfa, beta, alfa, beta. Oke, sekarang kita cari alfanya. Alfanya ada A kecil, S besar. Berarti terminal, non-terminal. Yang kedua, S besar, A besar, C kecil. Berarti non-terminal, dan terminal. Ini untuk alfanya. Oke, yang kedua adalah beta. Betanya ada A kecil, B kecil. Berarti terminal. Kemudian sama, ini B kecil, C kecil. Berarti terminal. Oke, di sini kita sudah dapat alfanya, sudah dapat juga betanya. Kalau dilihat dari alfanya, elemennya ada terminalnya, ada non-terminalnya. Jadi kalau dilihat sudah jelas bukan CFG atau RG, sama seperti contoh yang ketiga. Jadi dia itu adalah, kalau dilihat dari alfanya, itu UG atau CSG. UG atau CSG. Mohon maaf ya tulisannya coret-coret. UG atau CSG. Nah, ini masih kemungkinan. Nah, selanjutnya kita lihat dari betanya. Betanya itu juga beta dari UG atau CSG. Itu betanya elemen dari simbol terminal atau non-terminal dengan bintang. Berarti bisa terminal, non-terminal, bisa campuran, bisa 2 digit, 3 digit, itu bebas ya. Nah, karena di sini betanya ada terminal dua-duanya ya. Ya, berarti dia masih masuk ke sini karena kan dengan tanda bintang itu bisa dibilang tidak tentu. Yang penting dia mengandung terminal atau non-terminal. Ini simbol atau ya. Nah, kemudian masih kemungkinan UG atau CSG untuk alfa atau beta. Nah, sekarang kita lihat lagi aturan yang tadi. Untuk UG itu ada alfa lebih besar dari 0. Alfa lebih besar dari 0. Nah, kita lihat lagi alfanya. Di sini alfanya ada 2. Di sini ada 3. Berarti benar dong, alfanya
lebih besar dari 0. Oke, di sini 2, di sini 3, berarti alfa lebih besar dari 0. Berarti betul. Berarti dia masih kemungkinan di UG. Nah, sekarang untuk yang CSG-nya kita lihat itu ada 0 lebih kecil dari alfa, lebih kecil sama dengan beta. Nah, di sini kita cek betanya. Apakah dia masuk sebagai CSG atau dia adalah UG. Oke, kita lihat betanya. Di sini betanya ada 2. Di sini juga 2. Oke, sama seperti yang contoh ketiga, ini pasangannya. Ini pasangannya. Nah, sekarang kita lihat ada dua pasang ya. Ada 2 pasang. Oke, pasangan yang pertama 0 lebih kecil dari alfanya adalah 2. Alfanya lebih kecil dari betanya 3. Ini betul. Oke, sampai sini dia betul. Karena 0 lebih kecil dari 2 dan 2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, untuk pasangan yang kedua, yang terakhir, 0 lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini salah. Nah, karena dia salah, maka sudah jelas kalimat keempat ini adalah tipenya UG. Jadi karena dia salah, jadi dia cirinya adalah di UG, karena alfanya semua lebih besar dari 0. Kalau kita cek dari awal kan tadi alfanya lebih besar dari 0, oke benar semua. Tapi betanya kita cek lagi dengan si CSG ini. Kalau di CSG ini salah, maka dia masuknya ke UG. Jadi contoh di kalimat keempat ini adalah tipenya UG. Nah, sekian untuk penjelasan dari 4 contoh tipe grammar dengan tipe grammar UG, CSG, CFG, dan RG. Ya, ada automata hingga. Automata hingga didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel, di mana ada K sebagai himpunan statanya. Himpunan hingga statanya itu K. Kemudian ada simbol terminal. Simbol terminal ini sebagai simbol input, huruf alfabet, huruf kecil nanti kan. Kemudian ada M. M itu fungsi transisinya, nanti dalam bentuk tabel. Jadi nanti kalau ada sebuah tabel itu adalah simbol M. Kemudian ada S. S ini adalah stata awal, seperti yang sebelumnya saya bilang. S itu adalah selalu menjadi stata awal atau simbol awal dari sebuah kalimat. Di sini ada Z. Z itu sebagai stata penerima. Jadi nanti ada stata penerimanya. Kalau misalnya hasil akhir dari kalimat itu sesuai dengan si Z, maka hasil statanya itu diterima. Kalimatnya diterima. Sedangkan jika tidak sesuai dengan Z, maka tidak diterima. Okay, next. Automata hingga. Automata hingga ada 2 jenis. Yang pertama ada deterministik atau AHD yang bersifat tertentu. Maksudnya tertentu di sini adalah hasilnya itu 1. Jadi tidak lebih dari 1. Jadi tertentu. Yang kedua ada non-deterministik. Kalau tadi deterministik bersifat tertentu, hasilnya itu 1. Kalau non-deterministik itu bisa lebih dari 1 atau tak tentu. Bisa 1, 2, 3, atau 0. Next. Nah, di sini ada automata hingga deterministik. Ini adalah contoh. Jadi, semua ini adalah hanya contoh. Jadi, sebenarnya bisa kita buat sendiri untuk himpunan-himpunannya atau tabelnya. Ini adalah contoh dari saya. Di sini ada K. K itu adalah himpunan statanya. Berisi Q0, Q1, dan Q2. Kemudian ada simbol terminalnya. Simbol inputnya. Ada A dan B. Ini ada S. S itu adalah stata awal tadi. Di sini adalah Q0. Jadi dia stata awalnya Q0. Harus diawali dari Q0 nanti. Kemudian ada Z. Z itu stata penerimanya. Di sini stata penerimanya Q0 atau Q1. Jadi bisa Q0 atau Q1.
Kalau misalnya bukan Q0 atau Q1, berarti hasil kalimatnya tidak diterima. Sedangkan jika hasilnya Q0 atau Q1, maka kalimat tersebut diterima. Oke, ini ada tabelnya. Tabelnya seperti ini. Cara bacanya adalah seperti ini. Ini ada Q0, Q1, dan Q2 sebagai K, sebagai statanya. Ada A dan B sebagai inputnya. Jadi cara bacanya itu Q0, A, hasilnya Q0. Jadi ketika Q0 di input A, hasilnya Q0. Q0B, Q1. Q1A, Q0. Q1B, Q2. Q2A, Q2. Q2B, Q2. Begitu seterusnya. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi dari grafnya. Kalau di atas tadi dalam bentuk tabel, di bawah dalam bentuk graf. Grafnya seperti ini. Ini adalah bentuk graf dari si tabelnya. Ya, kita mulai. Ini diawali dari panah masuk ke dalam. Ini adalah menandakan si S, simbol awalnya. Jadi dia menunjuk ke Q0. Kenapa menunjuknya ke Q0? Karena S-nya adalah Q0. Jadi kita mulai dari Q0. Nah, terus bacanya seperti ini. Q0A, itu Q0. Q0 di input A, hasilnya Q0. Jadi dia ke dirinya sendiri. Q0 di input A, hasilnya Q0. Q0B, hasilnya Q1. Q0 di input B, hasilnya Q1. Q1A, hasilnya Q0. Q1 di input A, hasilnya ke Q0. Begitu seterusnya sampai Q2. Kemudian, di sini ada not Q0, Q1, dan Q2. Ada not Q0 dan Q1 yang dilingkari 2 kali. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah stata penerimanya. Jadi stata penerimanya itu kan Q0, Q1. Jadi yang dilingkari 2 kali adalah Q0 dan Q1. Kalau misalnya stata penerimanya Q0 dan Q2, berarti yang dilingkari adalah Q0 dan Q2. Nah, di sini adalah contoh kalimat untuk mengerjakan menggunakan automata hingga deterministik atau AHD. Di sini sama, ada himpunannya dan ada tabelnya juga seperti tadi. Oke, di sini ada kalimat A, B, B, A, B, A, B, A. Nah, di sini cara mengerjakannya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Sini terakhir hasilnya adalah Q2. Q2. Kemudian keterangannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena si Z ini atau stata penerimanya adalah Q0 atau Q1. Q0 atau Q1. Sedangkan dari kalimat ini hasilnya Q2. Makanya tidak diterima. Oke, berikut adalah contoh cara mengerjakan dari kalimat menggunakan AHD. Oke, ini adalah contoh mengerjakan automata hingga deterministik atau AHD. Kita masih pakai himpunan yang sama dan tabel yang sama seperti di slide. Nah, kalimatnya saja yang saya bedakan. Ini saya perpendek ya, saya perkecil supaya mudah. Oke, saya punya kalimat A, B, A, A. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Kita awali dari S, karena S itu adalah simbol awal. Kemudian kalimatnya kita tulis lagi. Jadi S ini selalu ada di awal, harus selalu ada di awal. Selanjutnya, kita ganti. S-nya itu kan adalah Q0. Jadi kita turunkan Q0. Q0, kemudian kalimatnya kita tulis lagi. Nah, ini baru kita kerjakan. Kita mulai. Q0 A. Oke, Q0 A. Kita lihat tabelnya. Q0 A. Hasilnya adalah Q0. Maka di sini kita tulis lagi hasilnya Q0. Kemudian sisa dari kalimat di atas adalah B,
AA. Nah, kenapa kita tulis sisanya? Karena A ini kan sudah diinput, jadi hilang. Jadi sisanya adalah BAA untuk ditulis di selanjutnya. Oke, next. Ada key 0B. Nah, kita lihat di tabel key 0B itu apa? Key 0B. Hasilnya key 1. Key 1. Sisanya AA. Next. Key 1 A. Kita lihat tabel key 1 A. Hasilnya key 0. Key 0. Sisanya A. Next. Key 0 A. Key 0 A. Hasilnya key 0 juga. Key 0. Nah, sisanya sudah tidak ada. Jadi ini sudah selesai. Nah, kemudian hasilnya terakhir adalah key 0. Hasil akhirnya adalah key 0. Kita tandai dulu ya. Key 0. Nah, key 0 ini sebagai hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya adalah key 0 sesuai atau tidak dengan stata penerimanya. Karena di stata penerimanya ada key 0, maka hasilnya diterima. Kenapa diterima? Karena Z berisi key 0. Selesai. Sekian untuk contoh pengerjaan dari automata hingga deterministik. Oke, yang kedua ada automata hingga non-deterministik atau AHN. Sama seperti AHD tadi, ada himpunannya, ada tabelnya. Yang berbeda dari tabelnya adalah ini. Kalau tadi yang deterministik hasilnya hanya 1, kalau di non-deterministik hasilnya bisa lebih dari 1. Ini hasilnya 2, 2, 2, ini hasilnya 1, ini hasilnya kosong. Itu kenapa tadi dibilang non-deterministik itu simbolnya tak tentu. Nah, seperti inilah maksudnya tak tentu. Kalau tadi deterministik itu bersifat tertentu, hasilnya hanya 1, sedangkan non-deterministik ini bisa 1, bisa 2, bisa kosong, bisa 3, itulah tak tentu. Oke, di sini K-nya atau himpunan statanya ada key 0, key 1, key 2, key 3, key 4. Simbol inputnya ada A, B, C. Stata awalnya masih sama, dia di key 0. Himpunan penerimanya atau stata penerimanya itu di key 4. Jadi kalau mengandung key 4, maka hasilnya diterima. Oke, ini adalah ilustrasi grafnya dari AHN. Sama seperti AHD, hanya di sini inputnya bisa lebih dari 1. Karena hasilnya juga lebih dari 1. Cara bacanya sama. Kemudian stata penerimanya di sini di key 4. Jadi key 4 yang dilingkari 2. Oke, next. Automata hingga non-deterministik atau AHN. Ini contohnya. Sama seperti sebelumnya, ini ada himpunan, ada tabelnya. Oke, di sini saya punya contoh kalimat AABB. AABB. Nah, kenapa di sini ada union? Karena di sini lebih dari 1. Kalau tadi di AHD itu kan hanya 1. Hanya 1 rentetannya. Kalau ini bisa lebih dari 1. Karena di sini ada 2, ada 2, ada 2. Jadi kita pakai union. Kemudian hasil akhirnya itu Q0, Q2, Q2, Q4, Q1, Q1, Q4. Nah, karena hasilnya mengandung Q4, maka diterima. Karena kan stata penerimanya itu Q4. Jadi kalau hasil akhirnya mengandung Q4, maka diterima. Tetapi kalau tidak ada Q4-nya sama sekali, maka kalimat ini ditolak untuk AHN. Oke, berikut adalah cara mengerjakan AHN. Nah, ini adalah contoh untuk mengerjakan automata hingga non-deterministik atau AHN. Sama seperti AHD, di sini ada himpunannya, ada tabelnya juga. Kemudian di sini ada contoh kalimat yaitu A, B, A, C yang akan kita kerjakan menggunakan AHN atau non-deterministik.
sedikit berbeda dengan AHD. Kalau untuk AHN, cara pengerjaannya itu seperti ini. Kita tulis M, kemudian S, A, B, A, C. Q0, A, B, A, C. Karena S-nya itu Q0, maka di sini Q0 juga. Oke, selanjutnya baru kita cari Q0 A. Nah, kita lihat di tabel Q0 A itu hasilnya apa? Q0 A. Hasilnya Q0 Q1. Berarti hasilnya seperti ini. Q0, B, A, C. Sisanya kemudian union. Kita pakai huruf U aja. Union Q1, B, A, C. Nah, kenapa ada dua seperti ini? Karena di sini hasilnya ada dua, Q0 dan Q1. Q0 dan Q1. Sedangkan BAC-nya ini sama, karena sisa dari yang atas. Oke, lanjut. Yang pertama Q0 B. Q0 B, Q0 B, Q0 Q2. Berarti Q0 sisanya AC union Q2 AC. Nah, 2 ini hasil dari Q0. Sedangkan yang Q1 B. Sini kita union lagi. Q1B itu Q1B ke Q1 lagi. Jadi Q1 AC. Oke, lanjut. Di sini ada Q0 A. Kita cari Q0 A. Q0 A, Q0 Q1. Kita tulis lagi Q0, sisanya C, kemudian union sama Q1. Sisanya C. Union lagi dari Q2 dan A. Q2A, Q2A ke Q2 juga. Q2 C. Oke, terus union lagi. Ada Q1 A. Q1A itu ke Q1 Q4. Jadi Q1 C union Q4 C. Nah, lanjut lagi. Q0 C, Q0 C, Q0 Q3. Karena ini sudah huruf terakhir, jadi kita tidak perlu tulis pakai union lagi. Jadi langsung Q0 C itu Q0 Q3. Q0 Q3. Lanjut Q1 C. Q1 C itu Q1. Jadi Q1. Kemudian Q2 C. Q2 C ke Q2. Q2. Lanjut ada Q1 C. Q1 C ke Q1. Q1. Yang terakhir ada Q4 C. Q4 C itu kosong. Jadi kalau kosong tidak perlu ditulis. Ya, karena dianggapnya tidak ada. Nah, dari hasil ini Q0, Q3, Q1, Q2, Q1
Apakah hasil ini mengandung Q4? Ternyata tidak. Jadi hasilnya adalah tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak mengandung Q4. Ya, karena Q4 ini sebagai stata penerima, sedangkan hasil dari kalimat A, B, A, C itu tidak ada yang mengandung Q4. Jadi hasilnya tidak diterima. Oke, sekian untuk automata hingga non-deterministik atau AHN. Sekian dari penjelasan saya untuk materi TBO pertemuan 1 yang berisi klasifikasi Chomsky, automata hingga deterministik, dan automata hingga non-deterministik. Terima kasih, selamat sore.